Adik-adik, yuk kita dengarkan sanggar cerita ini makin asik. Selamat berjumpa dalam sanggar cerita. Dalam kisah lagu dan cerita, la la la. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar cerita makin asik. Selamat berjumpa kembali adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini kakak akan memberikan cerita yang menarik sekali dengan judul Angsa Emas. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Pada zaman dahulu kala, di desa Ambarjo, tinggallah sebuah keluarga petani. Desa itu terletak di tepi hutan. Petani itu memiliki 3 anak lelaki. Yang bungsu bernama Budiman. Budiman dianggap oleh orang tua dan masyarakat sebagai anak yang dungu. Suatu ketika, Pak Sastro menyuruh anak sulungnya menebang kayu di hutan. Di tengah jalan, bekalnya diminta oleh seorang tua. Si sulung tidak memberikan bekal itu. Ternyata si sulung tidak berhasil menebang kayu itu, bahkan tangannya luka terkena kapak. Anak kedua juga disuruh menebang kayu dengan mendapat bekal roti dan anggur yang lezat. Di tengah jalan, ia tidak mau memberikan roti dan anggur itu kepada orang tua yang memintanya. Anak kedua ini pun tidak mampu menebang kayu, bahkan tangannya juga luka terkena kapak. Maka Pak Sastro menyuruh anak ketiga yang dianggap dungu itu. Putra Pak Sastro, tinggallah jumlahnya. Si bungsu Budiman, itulah namanya. Nampaknya bodoh, namun baiklah hatinya. Suka menolong sesama manusia. Setiap hari diremehkan ayahnya, tidak ditegur dan tak pernah disapa. Meskipun sedih namun tak balah hatinya, sang pemuda selalu bekerja. Meskipun nampak bodoh, tapi cerdaslah dirinya. Rendah hati dan sederhana, meskipun cakap, baiklah hatinya. Tidaklah seperti kedua kakaknya. Tidaklah seperti kedua kakaknya. Budiman dapat menyelesaikan tugasnya, menebang kayu di hutan belantara. Sumber penghidupan bagi keluarganya, untuk itu tak menuntut balas jasa. Mak, bagaimana ya? Kedua anak kita tidak berhasil menebang kayu. Padahal kita butuh kayu bakar dan peralatan dari kayu. Pondok kita rusak. Ya bagaimana lagi toh Pak Ne? Hmm, Si Budiman itu harus pergi. ya mana mungkin toh, Mak? Hah? Sedangkan 2 anak yang pandai itu tak berhasil. Budiman yang bodoh begitu, mana mungkin dapat berhasil, Mak? Iya Pak. Anak kita satu ini kenapa begitu bodoh dan lembek? Dikirim pun jangan-jangan ia tidak berhasil. Mungkin sama.
Ya tidak berhasil. Naik Hmm, ke puncak nah, gunung. itu dia. Tinggi, Kalau menyanyi tinggi suaranya juga sekali. fales. Mm, Mana mungkin dia sukses ya Pak Nih? Ya, tapi siapa tahu toh, Mak. Coba ku panggil. Tinggi. Budiman! Ya, Budiman! Ya. Saya siapkan bekal dulu ya Pak Nih. Ya, sana. Nggak usah enak-enak untuk muji dia. Bapak memanggil saya? Iya, duduklah. Ayo. Kedua kakakmu gagal menebang pohon di hutan. Tidak ada pilihan lain kecuali dirimu untuk menebang kayu itu. Hah? Kebutuhan kayu sudah sangat mendesak, Budi. Kau sanggup kan menuruti permintaan ayahmu itu? Sanggup, Bu. Saya pasti bisa. Kau begitu yakin ya, nak ya? Padahal biasanya kau selalu gagal kalau harus mengerjakan tugas-tugas ringan. Kau begitu yakin, Budi? Saya yakin, Bu. Kalau saya tidak berhasil, lalu siapa lagi yang berhasil mendapatkan kayu? Bapak kan sudah tua. Nah, ini nasi dan teh untuk bekal perjalananmu, Budi. Loh. Kok nampaknya nasinya hitam dan tehnya begitu, Mak? Biarlah, Pak. Jelek pun tidak mengapa. Nah, makanlah makanan seadanya sebelum kau berhasil mencapai sesuatu, ya. Setelah kau mencapai sesuatu yang berarti, barulah kau boleh makan enak. Ini kapak dan talinya ya, nak ya? Wah. Pak, Bu, saya mohon izin dan doakan saya. Semoga saya dapat berhasil menebang kayu di hutan ya, Pak. Ibu sertakan doa ibu, Budi. Hati-hati ya, nak ya. Budiman dengan pikiran mantap menuju ke hutan. Di tengah perjalanan, ia menjumpai orang tua yang sedang mengemis. Tolonglah saya, Tuhan. Saya orang tua yang kelaparan. Tolonglah saya. Berikan makan kepada orang yang kelaparan ini. Tolonglah saya, Tuhan. Kakek, Orang muda. Akan kemanakah kau? saya disuruh orang tua saya untuk menebang kayu di hutan, Kek. Mengapa kakek di sini, Kek? Berhari-hari saya duduk di sini meminta belas kasihan orang-orang yang lewat untuk sekedar mendapatkan seteguk air, sesuap nasi. Saya kelaparan, namun sudah 5 hari tak seorang pun berbelas kasih pada saya. Kalau begitu, kakek juga melihat kedua kakakku lewat sini ya, Kek? Dua pemuda yang juga membawa kampak seperti kamu. Iya, Kek. Kapak ini juga yang dibawanya. Betul. Dua pemuda itu tak tahu belas kasihan. Ia mencibirku, tidak mau memberikan sedikit pun nasi dan minuman untukku. Keterlaluan sekali. Kulihat kau juga membawa bekal, nak. Aku minta sebagian saja. Wah, tapi ini hanya nasi hangus dan teh yang tidak enak, Kek. Apakah kakek mau? Dalam suasana lapar, tidak mungkin menolak makanan. Beri aku sebagian saja, ya. Semuanya saja kakek makan. Loh. Bagaimana nanti kamu sendiri? Saya kan masih muda, Kek. Saya bisa mencari buah-buahan di hutan. Ini, Kek, terimalah. Loh, Kek, nasi dan minumanku berubah menjadi nasi dan minuman yang begitu mempesona.
Pemberian yang diberikan dengan hati yang jujur dan tulus akan menjadi barang yang sangat berharga. Silakan, terimalah sebagian. Tidak, Kek. Makanlah saja. Terima kasih, anak muda. Kau ternyata anak yang baik. Aku akan selalu menolongmu. Jika kau menebang kayu di hutan, aku akan menolongmu juga. Dan sebagai hadiah, nanti di dalam kayu itu akan kau temukan sesuatu yang dapat mengangkat derajat hidupmu. Kek, kakek. Teruskan perjalananmu. Jika ada kesulitan, carilah aku. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Budiman heran, ternyata dengan mudahnya ia dapat menebang kayu di hutan. Ia mengikuti nasihat orang tua agar mencari sesuatu di dasar kayu itu, dan ternyata di sana ditemukan seekor angsa emas. Oh, ajaib sekali. Ternyata ada seekor angsa emas di sini. Angsa emas. Bulu-bulunya keemasan sangat indah. Oh, kalau begitu, sebaiknya aku tidak segera pulang. Akan kujelajah beberapa kota untuk menunjukkan angsa emas ini kepada orang-orang di kota. Baiklah. Kutulis surat untuk ayah dan kakak-kakakku supaya mereka sendiri mengambil kayu yang sudah kutebang ini. Oh, jadi kau berniat mengembara membawa angsa emas itu? Iya, benar, Kek. Baik, kelak kau akan bertemu dengan seorang raja pada sebuah negeri besar. Jika ada kesulitan, carilah aku. Baik, Kek. Saya minta tolong agar ayah dan kakak saya dapat mengambil kayu yang sudah kutebang ini, Kek. Oh, beres. Dan doakanlah saya ya, Kek. Ya. Berangkatlah dengan tekad yang lurus dan jujur. Budiman mengadakan perjalanan ke kota-kota. Pada suatu hari, Budiman sedang tidur di sebuah penginapan. Angsa emas itu lepas dan berjalan sendiri di luar kamar. Angsa itu menjadi tontonan banyak orang. Hei, ada angsa kok begitu bagus? Aduh, bulunya indah keemasan. Aduh, alangkah eloknya bulunya angsa. Emas murni. Betulkah ini? Duh, manis sekali. Waduh, itu kamu nggak sampai sana. Tunggu dulu. Alangkah baiknya jika ku tangkap angsa itu. Emasnya pasti dapat kujual. Jika bulu-bulunya kucabuti, akan kuperoleh emas yang cukup untuk kehidupanku. Awas ya, ku tangkap kau. Aduh, kurang ajar. Lari kau ya. Ketangkap kau ya. Setelah angsa itu dapat ditangkap oleh Ratri, ternyata tangan Ratri melekat pada angsa itu. Tangan itu tidak dapat dilepaskan. Loh, angsaku yang manis, mengapa kau menjadi tontonan begitu? Tuhan, tolong Tuhan. Kami, Tuhan. Saya Tolonglah kami. menempel. Wah, Tuhan, aku tidak bisa menolong kalian. Tetapi, baiklah, kita mengadakan perjalanan.
Mungkin nanti dapat pertolongan. Iya. Budiman dengan angsa emas yang ditempeli oleh 3 orang yang berniat jahat itu mengembara jauh sampai ke suatu negeri Indrapura. Di perjalanan, ada seorang laki-laki yang mengejek dan mentertawakan Budiman. Ada orang-orang tolol menempelkan dirinya pada angsa. Lepaskan dirimu dari angsa itu. Allah, masa ya kau kalah sama angsa? Tolonglah aku, Pak Le. Tolonglah aku. Jangan panggil aku Pak Le ya. Tuan begitu. Iya. Tolonglah aku, Tuan Besar. Begitu. Kalian ini semua orang-orang tolol. Ini juga pemuda. Loh, kenapa enak-enak saja tidak menolong temanmu itu, ha? Aku pemilik angsa emas itu, Pak. Oh, jadi kau ya yang mengikat orang-orang itu? Ya, biadab tindakanmu itu. Aku juga tidak bisa menolongnya, Pak. Kalau kau bisa menolong, silakan saja, Pak. Jadi kau ini sama blow-nya dengan yang lain. Baik. Ini lihat, akan kutolong mereka ini. Mari kamu. Aduh. Ketika angsa dan orang-orang yang melekat padanya tertidur karena kelelahan, tiba-tiba ajaib. Datanglah kakek tua yang dulu ditolong oleh Budiman. Oh, syukurlah, Kek. Kakek datang tepat pada waktunya. Oh, kau dalam kesulitan, nak? Iya, Kek. Lihatlah, Kek. Angsa emas itu telah membuat kesulitan besar. 4 orang melekat padanya. Oh, bagaimana aku dapat terlepas dari kesulitan ini, Kek? Oh, jangan mudah putus asa, anak muda. Lihat pengumuman ini. Jadi, di negeri Indrapura ini ada sayembara, Kek? Iya, Raja Indrawangsa akan mengambil menantu. Siapa saja yang dapat membuat sang putri tertawa. Ternyata putri itu tidak pernah bisa gembira atau tertawa. Jadi, apa maksud kakek? Dengan angsa emasmu itu, sang putri pasti akan tertawa. Dan kau akan menjadi putra menantu Baginda. Tapi, di manakah kerajaan Indrapura itu, Kek? Oh, kau ini, ya inilah kerajaan Indrapura. Bersiap-siaplah agar kau dapat mengikuti sayembara. Kakek, kok kelihatan pasti sekali, Kek? Aku akan membantumu, anak muda. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Raja Indrawangsa sedang berusaha menghibur putri tunggalnya dengan segala macam hiburan. Namun putri itu tidak pernah mau tertawa, bahkan tersenyum pun tidak. Ah, putriku, apakah kau akan tetap cemberut begitu? Kau tidak pernah mau menampakkan rasa bahagiamu. Ayahanda, hamba tidak akan tertawa sebelum ada pemuda yang mau membuatku tertawa, Ayah. Oh,
Sudah banyak pemuda yang berusaha membuatmu tertawa. Namun kau tetap saja tidak mau tertawa. Bagaimana hamba tertawa, Ayah, kalau memang tidak ada kelucuan di dalamnya? Putriku, ayah takut jangan-jangan yang mampu membuatmu tertawa itu badut miskin, tukang ngamen pinggir jalan. Karena siapapun yang mampu membuatmu tertawa, akan ayah jadikan menantu. Ayah, hamba tidak peduli bagaimanapun wujud pemuda itu, Ayah. Tidak. Kalau pemuda itu gembel miskin, ayah akan membuat syarat tambahan. Ayah tidak adil namanya. Ampun, beribu ampun, Baginda. Perbolehkanlah hamba mengikuti sayembara yang Paduka adakan. Nah, sungguh apa kataku, Kuntum? Yang datang kali ini lain dari yang lain. Pemuda gembel macam itu. Ayah harus berbuat adil. Bagaimanapun wujud pemuda itu, harus diterima dengan baik, Ayah. Ya, baiklah. Nah, pemuda, apakah kau sudah siap? Siapa namamu? Nama hamba Budiman, Paduka. Anak Budiman. petani dari desa Ambarjo. Baik. Bawalah perlengkapan yang akan kau perlukan untuk membuat anakku tertawa. Baik, Baginda Raja. Nah, inilah barang milik hamba, Baginda. Ayah! Aduh, Ayah, alangkah lucunya angsa itu. Dapat menyeret 4 orang, Ayah. Iya. Lucu, Ayah. Kau dapat membuat lelucon, Budiman. Aduh, mereka saling bertengkar, Ayah. Pemuda, angsa itu saya minta boleh ya? Baiklah, Putri. Dengan cara itu, apakah saya... Iya. Kau telah memenangkan perlombaan, pemuda. Bawalah angsa itu ke taman kerajaan, Putri. Dan tolonglah agar keempat orang yang ada di tubuh angsa itu dapat terlepas. Tolonglah hamba, Sang Putri. Hamba juga minta tolong, Tuan Putri. Aduh. Salahnya saya, Tuan. Budiman, pemuda dari desa, telah memenangkan sayembara. Putri cantik kan jadi istrinya, namun sang raja mengkhianatinya. Gundah hati pemuda dari desa, dia dihina karena miskin dan sabar. Namun dalam pertolongan dewa, segala bahaya dapat ditempuinya. Si kakek tua yang bijaksana datang menolongnya. Jebakan dan hinaan sang raja kini telah dapat dikibaskan. Semua derita dan nestapa terobati. Budiman ditolong kekuasaan ilahi. Angsa emas hadiah untuk dirinya, bawa sang pemuda ke jalan bahagia. Namun hatinya tetap sederhana, tidak lupa akan sanak saudaranya. Tidak lupa akan sanak saudaranya. Oh, tidak. Sayembara ini belum selesai. Kau baru dinyatakan menang kalau kau dapat mencari orang yang dapat menghabiskan anggur sebanyak 1 tempayan, memakan nasi tumpeng sebesar gunung,
dan mengendarai perahu baik di darat maupun di laut. Oh, Baginda, janji Paduka kan tidak demikian. Kurasa belum cukup aku menguji orang yang pantas menjadi menantuku. Nah, akan kusiapkan anggur, tumpeng, dan kapal itu. Wah, tetapi di mana hamba harus mencari orang-orang itu, Baginda? Jangan bertanya padaku. Cepat, carilah orang yang dapat meminum anggur itu, makan tumpeng, dan mendayung perahu di darat dan di laut. Atau kau tidak pernah pulang kembali ke kerajaan. Baiklah, Ayo. Baginda. Ayo. Hamba mohon diri. Kau kan sudah memenangkan sayembara, bukan? Di mana angsa emasmu itu? Ia dibawa oleh sang putri, Kek. Dan saya masih harus mencari orang yang mampu meminum anggur setempayan, makan tumpeng segunung besarnya, serta mengayuh perahu yang dapat berlayar di darat dan di laut, Kek. Kalau begitu, Raja ingkar akan janjinya. Tadinya ia akan menerima siapa saja yang mampu membuat sang putri tertawa. Ternyata sekarang syarat itu ditambah. Dan ternyata syaratnya lebih berat, Kek. Oh, jangan khawatir. Lihatlah diriku. Ajaib sekali. Ternyata kakek itu telah berubah menjadi raksasa yang sangat besar. Budiman, bawalah aku menghadap raja. Akan kumakan semua hidangan yang diberikan oleh raja. Oh, Kek, kakek, kaukah itu? Oh, aku tidak percaya. Cepat, bawalah aku ke sana. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Oh, Budiman, kau datang lagi? Dan, kau membawa seorang yang sangat besar. Hai raja yang baik hati, aku akan makan tumpeng dan minum anggur yang kau sediakan. Manakah itu? Oh, baik. Silahkan. Tumpeng sudah kumakan dan anggur telah kuminum. Nah, kawinkan Budiman dengan anakmu. Oh, tidak. Masih ada satu syarat lagi. Kemudikan perahu itu di darat dan di laut. Oh, kau tidak akan mengelak lagi, bukan? Kalau mengelak lagi, kerajaan ini kumusnahkan. Tidak. Budiman, masuklah ke perahu itu. Angsa emas akan terbang rendah menerbangkan perahu itu. Dan begitu sampai di laut, akan berlayar dengan tenangnya. Kemudian akan kembali lagi ke sini. Dan orang-orang yang melekat tadi, Kek? Mereka adalah pandit-pandit kota. Dengan hukuman itu, mereka akan cerah. Kini mereka telah lepas. Cepatlah berangkat. Baiklah, Kek.
Indah. Oh, Budiman. Baiklah. Kau akan kukawinkan dengan putriku, Putri Kuntum Melati. Putriku. Iya, Ayah. Ayah telah mencoba Kanda Budiman lebih dari semestinya. Ayah harus menepati janji. Aku menjadi saksi. Akan kupanggil orang tua anak ini agar menyaksikan harinya yang bahagia. Oh, terima kasih, Kek. Demikianlah adik-adik, akhir cerita dari Budiman yang memiliki angsa emas. Hati yang luhur dan penuh ketulusan akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Adik-adik, jangan lupa Sanggar Cerita kini makin asik. Anda masih bersama channel YouTube